Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahalatul mu'azzam yang makarran dura agung para sahabat dan sayyid syamah sahib wa fatah ja'arifin Allah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, dimensi kasyaf berikutnya adalah al-asrar al-ghaibiyah, rahasia-rahasia kegaiban. Bapak Ibu, bila kita sering mendawamkan zikir kalimat thayyibah, baik zikir jahar terlebih lagi zikir khafi, maka akan bisa menyingkap atau memberikan kasyaf, yaitu pada dimensi al-asrar al-ghaibiyah, rahasia-rahasia kegaiban. Bapak Ibu, apa sih itu kegaiban? Mengenai kegaiban ini ada baiknya kita memahami lawan kata dari gaib itu, seperti terisyaratkan di dalam firman Allah, Alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Apa itu syahadah? Yang tampak, yang terlihat. Jadi apa itu gaib? Gaib itu yang tidak terlihat, yang tidak tampak. Lawan dari syahadah, yang terlihat, yang tampak. Malaikat misalnya bisa dilihat tidak Bapak Ibu? Tidak ya, maka malaikat itu gaib. Jin bisa dilihat tidak? Tidak bisa ya, maka jin itu gaib. Sinyal HP, sinyal wifi, frekuensi bisa dilihat tidak Bapak Ibu? Kan nggak bisa dilihat ya, maka bisa saja kita katakan sinyal, frekuensi itu pun gaib. Angin juga tidak bisa dilihat, angin itu gaib. Jadi gaib itu lawan dari syahadah, yaitu yang tampak, yang terlihat. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, lalu kemudian rahasia kegaiban seperti apa yang tersingkap atau terkasyaf di sini, sebagaimana yang didahulukan para sahabat tadi. Nah, Bapak Ibu, kita jangan terjebak di sini ya. Jalur kita, jalur tarekat, jalur sufi. Dan pendidikan dasar, pendidikan tarekat sufi itu ke dalam, bukan keluar. Jadi kita kaji diri. Kita dengan tasawuf, dengan tarekat itu, dengan kalimat thayyibah itu, kita mengenal hakikat diri kita. Jadi al-asrar al-ghaibiyah, rahasia-rahasia kegaiban itu berkenaan dengan dalaman diri kita, bukan luaran diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegaiban di sini kegaiban yang di dalam diri kita, bukan yang di luar diri kita. Kan ada begitu banyak dimensi kegaiban di dalam diri kita itu ya Bapak Ibu. Ada ruh, akal, hati, pikiran, perasaan, emosi. Nah ini kan gaib ya Bapak Ibu, gaib di dalam diri kita. Ini bukan dimensi syahadah, karena nggak bisa dilihat. Pikiran kan tidak bisa dilihat. Niat itu pun kan gaib ya, tersimpan di lubuk hati kita terdalam. Jadi ada begitu banyak gaib-gaib di dalam diri kita. Contoh misalnya ya, bola mata kita ini. Coba kita renungkan baik-baik. Kok bola mata kita ini bisa melihat? Apa yang menyebabkan bola mata kita ini bisa melihat? Kan gaib penyebabnya itu ya Bapak Ibu. Kalau dalam Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, potensi gaib yang menyebabkan mata dan juga semua anggota badan kita yang fisik ini bisa berfungsi, nah itu karena adanya ruh jismani di dalam diri kita. Kalau tidak ada ruh jismani, kalau tidak ada nyawa istilah lainnya, kan jasad ini jadi bangkai ya Bapak Ibu. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, bangkai sih ya, tidak ada nyawanya, tidak ada ruh jismaninya. Nah ruh jismani, nah ini kan gaib ya Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan ruh jismani? Karena ruh itu melekat pada jism, pada badan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bila kita sering latihan duduk diam tawajuh yang lama, akan lebih mudah loh bagi kita untuk memahami dimensi kegaiban yang ada di dalam diri kita. Kan waktu kita tawajuh itu tugas kita kan hanya zikir khafi ya Bapak Ibu. Hanya zikir khafi. Dan agar lebih stabil zikir khafinya itu, lalu kita lekatkanlah zikir khafi itu di latifah qalbi.
Jadi pada intinya tugas kita di dalam duduk diam tawajuh itu kan hanya zikir hobi. Zikir hobi dan zikir hobi. Sesederhana itu sebetulnya, nggak pakai ribet, nggak pakai bingung. Hanya zikir hobi dan zikir hobi. Namun ternyata ketika kita sudah duduk di atas sejadah dan kemudian duduk diam tawajuh yang lama, ingatan zikir hobi itu mulai goyang, mulai timbul tenggelam. Bahkan akhirnya ingatan zikir hobi itu hilang, berganti dengan ingatan-ingatan yang lain. Pernah ngalamin Bapak Ibu sekalian, ingatan kita ketika duduk diam tawajuh itu ngablung, ngacaprak, ngalir gitu. Pikiran menyimpang ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Nah, ini kan pergerakan gaib di dalam diri kita sendiri. Karena kegaiban di dalam diri kita itu sangat kacau balau. Ingatan gaib, ingatan-ingatan kita yang bersifat gaib itu kadang-kadang seperti benang kusut. Maka akhirnya batin pun menjadi gelisah, marah, bosan, lelah, kesal, kecewa, bercampur aduk, kacau balau di dalam batin kita itu. Di alam batin ruhaniah kita yang terdalam, kita pun kemudian mengalami psikosomatik di badan. Badan pun ikut gelisah karena batin gelisah. Kepala pusing, pandangan gelap, kaki kesemutan. Nah, fenomena fisik atau fenomena psikosomatik yang kita rasakan itu kan gara-gara pergerakan gaib yang ada di dalam diri kita. Ingatan-ingatan kita yang bergerak kacau balau di alam batin ruhaniah bawah sadar. Jadi Bapak Ibu, kegaiban itu sebetulnya sangat dekat dengan diri kita. Di dalam duduk diam tawajuh yang lama, pergerakan gaib itu sangat bisa kita rasakan, sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita ketahui, harus kita singkap, itu adalah rahasia-rahasia kegaiban yang ada di dalam diri kita. Kita memahami gaib itu ke dalam diri kita, bukan keluar. Kita harus menyingkap rahasia di balik pergerakan, ingatan atau pikiran bawah sadar itu. Nah, ini salah satu kunci untuk mengenal hakikat diri kita. Kita mengetahui pergerakan alam pikiran bawah sadar kita. Maka kalau kita merasa kok hidup ini gelisah, kok menderita, kok aku mudah tersinggung, mudah marah, dan ragam penderitaan lainnya, maka kita harus masuk ke dalam batin dan memeriksanya melalui duduk diam tawajuh yang lama. Nah, ini merupakan alat yang terhandal, terhebat di dalam kita memeriksa, menengok, mengetahui keadaan batin bawah sadar kita yang terdalam. Bahkan nanti otomatis kegaiban memori bawah sadar itu akan tersingkap, akan berkeluaran. Dan kita akan bisa merasakan langsung bagaimana pergerakan gaib ingatan bawah sadar di dalam diri kita. Maka setelah itu kita harus mewujud memori-memori bawah sadar itu, bawah sadar yang bersifat gaib itu. Nah, untuk itulah ya kita latihan agar kita bisa mengetahui, melihat dengan jelas sampah-sampah memori bawah sadar itu. Nah, inilah pentingnya latihan. Kalau kita tidak pernah latihan, kita tidak akan mudah, bahkan bisa dikatakan mustahil bagi kita untuk bisa mengetahui dengan jelas, melihat dengan jelas pergerakan gaib, memori-memori, ingatan-ingatan, atau pikiran-pikiran bawah sadar itu. Karena sangat licin, sangat licik, sangat halus. Maka kita perlu latihan, dan latihan. Maka nanti ketika kesadaran semakin bagus, konsentrasi tawajuh semakin berkualitas, tawajuhnya semakin dalam, maka perhatian pun akan semakin kuat. Dan bersamaan dengan perhatian yang semakin kuat, kesadaran yang semakin teguh, akan lebih mudah bagi kita untuk mengetahui sampah-sampah batin bawah sadar yang telah menyebabkan hidup kita itu menderita. Kita akan bisa menyadari dengan penuh perhatian pada memori sampah batin bawah sadar, karena sudah bisa kita lihat dengan jelas. Maka bagaimana sikap berikutnya? Apa rahasia kegaiban berikutnya? Rahasia kegaiban berikutnya adalah melenyapkan sampah-sampah gaib dalam wujud memori-memori bawah sadar itu.
Dengan apa? Lah kata para sahabat, dengan wazul fana atau dengan pandangan lenyap. Kita perhatikan pada sampah memori itu dengan penuh perhatian, maka nanti sampah batin memori bawah sadar itu akan lenyap dengan sendirinya. Wazul fana atau pandangan lenyap. Insya Allah nanti kita akan sampai pada pembahasan wazul fana ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, al-asrar al-ghaibiyah, rahasia-rahasia kegaiban, itu kita melihatnya melalui perspektif tarekat sufi, yaitu kegaiban di dalam diri kita sendiri. Jadi kita ke dalam, bukan keluar ya Bapak Ibu. Nah inilah ciri khas sufi. Apapun yang bernuansa sufistik, apapun bentuknya, pendidikan sufistik itu selalu ke dalam, tidak keluar. Jadi dengan kalimat thayyibah itu, zikir jahar dan zikir khafi, kita menyingkap rasa kegaiban diri kita sendiri agar kita semakin dekat, semakin kenal dengan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Karena memang hanya dengan mengenal diri, mengenal hakikat diri kita, itulah kita akan mengenal dengan baik akan Allah. Sebagaimana dalam hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Rabb-nya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la hadratul mu'azzam al-mukarram qul a'lam fasa abhanam sayyidi syekh sahib wa fatajin arifin radhiyallahu ta'ala an al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.